Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam dimanapun Bapak dan Ibu menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Wirahmayanti, Ahmad Raffi Muharram, dan juga saya sendiri yaitu Ahmad Fikri Sbuloh, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penelitian dari pengaruh JII atau Jakarta Islamic Index dan LQ45 terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2015 dan Juni 2018. Nah, untuk tema yang akan kita bahas kali ini ada beberapa poin. Di antaranya, kami pertama-tama akan menjelaskan dulu bagaimana pendahuluannya atas topik yang akan kami bahas. Kemudian penjelasan dari apa itu IHSG, pengertiannya, apa itu JII, ya, atau yang disebut Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Kemudian untuk topik ketiga yaitu metodologi yang akan kami gunakan pada penelitian atau pembahasan kali ini. Kemudian data JII, LQ45, dan IHSG pada periode tahun Januari 2015 sampai Juni 2018. Nah, kemudian pada topik selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan setelah diolah, kemudian dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan kita kali ini. Oke, agar mengurangi durasi dari video ini, kami akan langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan dari topik atau tema yang sedang kita bahas kali ini. Pendahuluan. Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis menuntut untuk setiap negara memiliki sistem keuangan yang tangguh dan juga adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, salah satu komponen penting dalam sistem keuangan nasional ini yaitu pasar modal, yang berfungsi sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan investasi dan juga pengembangan usaha masyarakat. Nah, dengan seiringnya meningkat kompleksitas aktivitas ekonomi, BII mengembangkan sejumlah indeks saham sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pasar dan memudahkan para investor dalam melakukan analisis portofolio. Indeks saham merupakan indikator statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekelompok saham terpilih yang memiliki karakteristik tertentu nih. Nah, dari sekian banyaknya indeks yang ada, indeks harga saham gabungan atau yang biasa disingkat dengan IHSG, LQ45, dan Jakarta Islamic Index, JII, merupakan 3 indeks utama yang paling sering banget digunakan dalam berbagai penelitian ekonomi maupun keuangan di Indonesia nih. Nah, ketiganya tidak hanya berperan sebagai alat ukur kinerja pasar, tapi juga mencerminkan dinamika antara pasar konvensional dan juga pasar syariah yang berjalan secara paralel di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke topik tentang JII, LQ45, dan IHSG ini. Nah, secara singkat, IHSG itu yang disingkat Indeks Harga Saham Gabungan, ya ini mencakup seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau singkatannya BEI sebagai acuan pasar keseluruhan nih. Nah, sedangkan LQ45 itu terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi besar di BEI. Nah, ini menjadi 45 saham dengan likuiditas tinggi ya. Makanya disebut dengan LQ45. Nah, yang terakhir itu JII atau yang biasa disebut Jakarta Islamic Index, yaitu terdiri dari 30 saham yang berbasis syariah. Nah, ini yang paling liquid di BEI. Banyak saham-saham syariah lainnya, namun kita melihat untuk 30 saham syariah aja yang paling liquid dari sekian banyaknya saham-saham syariah lainnya. Nah, apa sih IHSG itu ya? Atau yang biasa disingkat dari Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan atau Jakarta Composite Index merupakan indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI. Nah, IHSG ini diluncurkan pertama kali pada 1 April 1983 dengan nilai pasar yaitu
jumlahnya 100. Indeks ini menggunakan metode perhitungan market capitalization weighted yang berarti bobot masing-masing saham dalam indeks ditentukan berdasarkan nilai kapasitas pasarnya nih. Nah, dengan demikian pergerakan IHSG mencerminkan secara umum naik turunnya nilai pasar dari seluruh saham yang tercatat di BEI ini. Nah, IHSG sering banget dijadikan acuan bagi investor dan analis dalam menilai arah pasar modal nasional, serta menjadikan benchmark dalam analisis makroekonomi dan juga investasi. Nah, jadi IHSG ini adalah penentu buat para investor atau analis untuk menilai seberapa akurat atau bisa dibilang panduannya ya untuk melihat seberapa akuratnya modal nasional seperti itu. Kemudian ada salah satu topik lainnya yaitu JII. Apa sih JII itu? Singkatan dari Jakarta Islamic Index ini. Nah, ini tuh merupakan salah satu indeks saham syariah yang diluncurkan oleh BEI bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Nah, tujuan utama pembentukan JII ini adalah menyediakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham syariah unggulan nih, yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Nah, JI ini terdiri dari 30 saham dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas tertinggi di antara saham-saham syariah lainnya. Nah, pemilihan saham ke dalam JI dilakukan secara ketat nih berdasarkan daftar efek syariah yang diterbitkan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak hanya liquid, tapi bisa dilihat dari unsur syariahnya, karena nggak hanya melibatkan OJK saja, tapi melibatkan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang artinya JII ini, saham-saham pada JII ini yang jumlahnya 30 tersebut, kita bukan hanya menyebut sebagai 30 saham dengan liquid terbesar di antara saham-saham syariah lainnya. Namun alasan-alasan lainnya karena unsur-unsur syariahnya juga memenuhi standar dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada LQ45. Nah, LQ45 ini menjadi representasi pasar konvensional yang efisien nih, karena menampilkan saham-saham dengan liquid tertinggi dan kestabilan harga yang lebih baik dibandingkan kelompok saham lainnya. Oleh sebab itu, LQ45 sering banget nih dibandingkan dengan JII dalam penelitian akademik untuk melihat sejauh mana sih kinerja pasar syariah dan juga konvensional saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk LQ45 ini diluncurkan tahun 97, yaitu bulan Februari tanggal 24, dan terdiri dari 45 saham pilihan dengan liquid tertinggi pada perdagangan atau kapitalisasi pasar yang ada. Nah, indeks ini berfungsi sebagai benchmark juga untuk saham-saham unggulan atau disebut blue chip stocks di BEI tadi. Seleksi emiten yang masuk ke dalam LQ45 ini dilakukan setiap 6 bulan sekali berdasarkan kriteria di antara lainnya. Yang pertama, frekuensi dan nilai transaksi yang tinggi di pasar reguler, kemudian ada kapitalisasi pasar yang besar, dan yang terakhir yaitu kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan yang baik juga. Oke, metode selanjutnya yaitu saya jelaskan tentang metode penelitian. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Nah, metode penelitian itu menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menilai pengaruh antara variabel dua variabel yaitu JI dan indeks saham gabungan atau IISG yang metode ini karena memiliki kemampuan beberapa kontribusi masing-masing yaitu variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Jadi diprediksi arah hubungannya itu di antara ketiganya saling menyatu. Lalu jenis dan sumber datanya itu dari mana aja? Sumber data yang itu meliputi dari BIZ, BI ya, BEI atau Bursa Efek Indonesia, yang meliputi laporan statistik indeks saham atau IEDX, Monthly Statistik. Yang kedua dari OJK, itu statistik pasar modal syariah dan publikasi literatur akademik dan jurnal ilmiah sebagai bahan pendukung teoritis dan metodologis.
Oke, selanjutnya metode penelitiannya ada lagi yang khusus untuk teknik data yang meliputi rumus-rumus dari dua variabel tersebut yang independen, yaitu Y, Y, Y1, Y2, B0, B1, B2. Ini variabelnya yang regresinya berganda, yaitu rumus-rumusnya dari Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 dikali E X2 dan dikali itu error atau residual ya. Yang kedua ada Y, yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham atau IHSG, dan X1 itu dari JII, X2-nya indeks LQ45, dan B0 itu konstanta dari nilai IHSG ketika JI dan LQ45 bernilai 0. B1 dan B2 itu koefisiensi regresi menunjukkan arah dan besarnya pengaruh JI dan LQ45 terhadap IHSG. Itu error atau residual, yaitu faktor lain di luar model yang mempengaruhi IHSG. Lalu ijo, uji hipotesis atau uji T dari uji F. Nah, uji T itu parsial ya, parsial variabel yang independen digunakan untuk JI dan LQ45 terhadap IHSG secara terpisah. Lalu 0 itu T hitung, lebih lebih besar dari T tabel, hasilnya signifikan lebih kecil 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap IHSG. Ini hasil ya, ini hasil dari T hitungnya berapa, T tabelnya berapa, lalu diasumsikan seperti ini. Jadi nilai T itu variabelnya 0,05 ya. Yang kedua, yang ketiga, sorry, UJF atau simultan digunakan untuk mengetahui apakah JI dan Q45 itu sama-sama berpengaruh terhadap IHSG. Nah, itu nanti bisa dilihat dari hasil F-nya, F hitungnya berapa, baru nanti bisa disimpulkan. Dari LQ45 hasil berapa, IHSG-nya hasilnya berapa. Lalu F hitung lebih besar dari F tabel, hasilnya signifikan dan lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Nah, ini juga kita hitung juga hasil F hitungnya berapa, F tabelnya berapa, baru nanti bisa disinkronisasikan atau hasilnya sinkron atau signifikan terhadap variabel tersebut. Nanti kita bahas ya ada nanti perhitungannya di Excel. Nah, ini dia untuk yang di Excel ya. Di sini JII adalah JII itu X1, LQ45X2, IASG-nya itu Y ya. Yang ininya adalah rumus. Yang EFGHI sampai J itu X1 akar 2, X1 kali X2, X1 kali Y, X2 akar 2, X2 kali Y, dan Y akar 2. Nah, hasilnya di total, di sumnya LJII ya 290, LQ45 380 ya, sampai dengan hasil dari Y kuadrat ya 122 yang sudah label kuning. Totalnya semua itu ada 42 ya, N-nya ini N-nya 42. Ini ada variabel metriknya, kita buatin yang gambar kuning ya. Nah, lalu hasil ada B0, B1, B, B1 dan B2. Ini perhitungannya juga teman-teman juga dapat paham ya cara menghitungnya ya. Ada rumus-rumus tersendiri. Nah, ini kita cek di SPSS. Hasilnya -2, BO-nya ya, -2, -28, dan 707 B2-nya. Kita lihat di SPSS-nya. Di sini B0-nya 24 ya, X1 -2, X2 AB B2-nya di 7,7. Dan di R-nya 98, ya, S square-nya 962. Kita lihat R-nya. Sama ya. Sama. Nah, ini dari hasilnya semuanya karena di sini nggak kelihatan ya, jadi saya copy lagi. Sini, sini. Keterangannya.
Oke nih, analisis data yang tadi rumusnya ya, Y B01 ditambah B kurang ya, B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Hasil dari Y, masa hasilnya yang tadi di sini. Nah, analisisnya ya, analisis yang di sini kita pindahin. Nah, konstantanya sebesar minus 24,3 lah ya. Menunjukkan jika nilai JI dan LQ45 nol, maka nilai SG-nya yaitu minus 24,2. Sedangkan di X1-nya minus 2281 yang menunjukkan bahwa dia meningkat 1 poin. Maka IHSG-nya turun jadi 2,281. Jadi plus ya. Yang di sini minus jadi plus. Antara JI dan IHSG berbanding terbalik. Yang ketiga, nilai koefisiennya dari X2 yaitu 7,7. Berarti menunjukkan ketika LQ45 meningkat 1 poin, maka IHSG-nya meningkat sebesar 7,7. Jadi sama, ya berbanding lurus. Hasilnya nggak ada perubahan ya. Kecuali di poin 2 ya, indeks 1. Nah, ini koefisiensi korelasi dan koefisiensi determinasinya yaitu yang tadi, ini CJR. YYY R pangkat 2, Judge R angkat 2 dan R-nya segini. Nah, koefisiensi determinasi dari R angkat pangkat 2 itu sebesar 0,96. Nah, ini ya. Secara simultan terhadap IASG sebesar 96%, berarti mempengaruhi ya dari variabel lain sekitar 4%. Nah, ini dari nilai koefisiensinya, R-nya, sama kekuatan hubungannya bisa diasumsikan kalau 0,0 sampai 0,199 itu di sangat rendah kekuatan hubungannya. Lalu di 0,20 atau sampai 0,399 itu kekuatannya itu rendah. Di 0,40 sampai 0,59 sedang, di 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan 0,90 itu sampai 1 itu kuat. Sangat. Nah, ini tadi hasil dari SPSS-nya ya, kita singgung dari Excel. Saya lampirkan juga di sini. Oke, jadi sekian. Dilanjutkan dengan Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Yanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian hipotesis yang tadi sudah kita hitung sama-sama melalui Mbak Yanti. Hasil itu menunjukkan kalau T hitung itu senilai min 2,915, T2-nya 15,926, T tabel 2,022, F hitungnya 496,807, dan F tabelnya 3,24. Jadi bisa disimpulkan, jadi diketahui uji T yaitu T hitung sebesar min 2,915 dan T tabel sebesar 2,023, maka nilai T hitung sebesar min 2,915 yang lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2,23. Berarti berdasarkan komparasi T hitung 1 dan T tabel di atas dapat kita ketahui bahwa T hitung 1 kurang dari min T tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya JII atau Jakarta Islamic Index secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai IHSG. Lalu diketahui uji T2 yaitu T hitung 2 yaitu 15 atau sebesar 15,926 dan T tabel sebesar 2,023, maka nilai T hitung 2 sebesar 15,926 itu lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,023. Berarti berdasarkan komparasi T hitung 2 dan T tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa T hitung 2 lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya LQ45 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai IHSG. Next, Mbak Yanti. Lalu hasil uji hipotesis berikutnya diketahui uji F yaitu F hitung senilai 496,807 dan F tabelnya senilai 3,238. Maka nilai F hitung sebesar 496,807 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,238. Berarti berdasarkan komparasi F hitung dan F tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara simultan, JII dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Ini ada kriteria uji F-nya ya. H0 diterima bila F hitung kurang dari sama dengan F tabel dan signifikannya lebih dari sama dengan 0,05. Atau H0-nya ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel dan signifikannya kurang dari 0,05. Nah, ini ada grafik dari tren-tren tersebut, yaitu tren pertama ada JII, Jakarta Islamic Index, pada periode Januari 2015 sampai Juni 2018. Lalu di bawahnya ada tren LQ45, sama dari bulan Januari 2018 dan Januari 2015 sampai Juni 2018. Dari kedua grafik ini, bisa kita lihat ya bahwa pergerakan keduanya tuh hampir hampir mirip, hampir mirip atau bergeraknya itu secara secara apa namanya? Secara mengikuti tren pada IHSG. Nggak ada apa namanya? Tidak tidak berbeda, tidak berbeda yang terlalu mencolok ya. Dari keduanya itu bisa dilihat grafiknya tuh oke karena mereka berjalannya tuh beriringan atau hasilnya tuh tidak jauh-jauh beda dari pasar bursa efek. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada komparasi dari keduanya jika ter- eh, melawan atau versus IHSG pada Januari 2018 sampai Juni 2018. Dan perbandingan titik-titik pada LQ45 dengan IHSG Januari 2015 sampai Juni 2018. Nah, titik-titik ini tersebar melalui apa? Kita bisa melihat garis garis lurusnya itu lebih banyak titik-titik yang bergerak atau mendekati garis garis lurusnya ya pada LQ45, yang artinya secara secara berpengaruh signifikan itu lebih merapat atau hasilnya lebih oke berjalan seiringan LQ45 dengan IHSG. JI juga tidak kalah apa namanya? Tidak kalah bersaing ya terhadap IHSG, cuma perbedaannya di titik-titik JI itu masih banyak yang menjauhi dari nilai garis pada IHSG. Next, Mbak Yanti. Jadi kesimpulannya, pertama, secara parsial variabel JII Jakarta Indeks Islamik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG dengan nilai T hitung yaitu min 2,915, yaitu lebih kecil daripada T tabel yang nilainya min 2,023. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan indeks JII cenderung diikuti penurunan IHSG. Lalu yang kedua, secara parsial pada variabel LQ45 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG dengan nilai T hitung yaitu 15,926 atau lebih besar daripada T tabel yang nilainya 2,023. Artinya, setiap kenaikan pada LQ45 diikuti oleh peningkatan IHSG. Lalu yang ketiga, secara simultan, JII dan LQ45 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IHSG
atau indeks harga saham gabungan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung yaitu 496,807 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,238. Lalu yang terakhir ada nilai R kuadrat sebesar 0,96, menunjukkan bahwa persentase pengaruh JII dan LQ45 secara simultan terhadap IHSG sebesar 96% dan 4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Boleh next? Nah, ini yang terakhir ada saran, mungkin ada saran untuk para investor. Saran pertama, memperhatikan indeks LQ45 sebagai indikator positif pergerakan IHSG. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks LQ45 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Hal ini mengidentifikasikan bahwa setiap kenaikan pada indeks LQ45 cenderung diikuti oleh peningkatan IHSG. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk menjadikan indeks LQ45 sebagai salah satu acuan utama dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Penguatan indeks LQ45 dapat dijadikan sebagai sinyal positif bagi investor untuk meningkatkan portofolio investasinya pada saham-saham unggulan atau biasa dikenal dengan blue chip yang tergabung dalam indeks tersebut. Lalu yang kedua, mewaspadai dampak negatif dari kenaikan indeks JII terhadap IHSG. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa indeks JII Jakarta Indeks Islamik atau Islamic Index berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Artinya, peningkatan pada indeks JII justru cenderung diikuti oleh penurunan IHSG. Hal ini dapat mencerminkan adanya pergeseran minat investor dari saham-saham konvensional ke saham-saham yang berbasis syariah. Oleh karena itu, investor perlu lebih berhati-hati dalam membaca pergerakan indeks JII. Diversifikasi portofolio dengan menyeimbangkan antara saham syariah dan saham konvensional menjadi strategi yang tepat untuk mengurangi resiko akibat fluktuasi pasar. Lalu yang ketiga, menjadikan indeks JII dan LQ45 sebagai tolak ukur utama dalam analisis pasar saham. Jadi pada nilai R kuadrat atau R square sebesar 0,96 menunjukkan bahwa 96% variasi pergerakan IHSG dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada indeks JII dan LQ45. Sedangkan sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kondisi makroekonomi, suku bunga, nilai tukar, maupun faktor eksternal global. Dengan demikian, kedua indeks tersebut dapat dijadikan indikator utama dalam melakukan analisis teknikal maupun fundamental terhadap arah pergerakan IHSG. Lalu yang keempat, terakhir ada implikasi strategi bagi pengambilan keputusan investasi. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, para investor disarankan untuk secara rutin memantau pergerakan indeks LQ45 dan JII sebagai bagian dari strategi investasi mereka. Ketika indeks LQ45 mengalami tren peningkatan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi beli atau buy. Sebaliknya, apabila indeks JII menunjukkan tren kenaikan signifikan yang tidak diikuti oleh IHSG, investor perlu lebih waspada terhadap potensi koreksi pasar dengan menerapkan strategi diversifikasi dan analisis menyeluruh terhadap kondisi pasar. Investor dapat mengambil keputusan juga yang lebih bijak dan mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan resiko investasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, next Kayanti. Oh, jadi hanya itu yang kelompok
kami bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, bagi kalangan investor, calon-calon investor, ataupun bagi dari kalangan akademi seperti mahasiswa dan para siswa dan pihak-pihak lainnya. Mungkin kurang lebihnya dari kelompok kita demikian dan cukup. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.